Hai semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Adele. So, udah lama banget aku nggak bikin segmen ngobrol. Sebenarnya banyak banget yang pengen aku obrolin, cuma ya begitulah. Nah, kali ini aku pengen ngobrolin sesuatu yang banyak banget ternyata teman-teman alamin sekarang. Aku dapat banyak DM kalau video aku yang kemarin yang tentang menjadi diri sendiri itu banyak banget ngebantu kalian. Terima kasih kalian sudah nge-DM aku. Dan beberapa dari kalian juga minta tips dari aku gimana caranya mengatasi atau menghadapi keadaan yang sedang dibully. Ngaku deh, pasti kalian pernah terlibat pembulian, entah jadi yang dibully atau jadi yang membuli. Aku rasa nggak ada orang yang bener-bener terbebas dari pembulian. Aku mulai dibully itu kayak zaman aku SD, terus lanjut ke SMP sampai SMA. Aku selesai dibully tuh baru pas aku kuliah, karena aku di situ udah mulai percaya sama diri sendiri dan aku udah nggak mikirin apa omongan orang-orang yang ngebully aku. Jadi aku mulai bisa bangkit. Tapi pas zaman-zaman SD, SMP, SMA, semua itu kerasa berat karena disitulah zaman-zaman aku dibully. Waktu SD itu aku dibully karena satu, fisik aku, dua, karena aku miskin. Jadi waktu SD aku tuh memang bukan termasuk orang yang berada, jadi memang aku itu miskin. Selain itu aku juga penampilannya benar-benar sederhana ya, karena efek aku nggak punya uang tadi. Terus banyak teman-teman aku yang bisa dibilang keluarganya itu lebih mampu, mereka bisa beli banyak hal yang aku nggak bisa beli. Dulu waktu SD itu aku bahkan baju rompi SD itu aku nggak pernah ganti selama 6 tahun. Aku selalu pakai rompi yang sama yang aku pakai di kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Terus di saat anak-anak yang lain itu pakai sepatu baru, tas baru tiap semester, aku itu enggak. Jadi aku pakai apa yang aku punya, bahkan sampai jebol, sampai udah lusuh gitu. Makanya kenapa aku sering dibully, karena aku dibilang anak kampung. Bukan cuma dari teman-teman aku aja, aku juga dibully sama guru aku. Kamu tahu kan kalau misalnya kita bagi rapot tuh biasanya suka ngasih uang ke wali kelasnya. Nah, ada satu wali kelas aku waktu kelas 4 SD, karena aku nggak punya uang, keluarga aku nggak punya uang, jadi setiap kali ngambil rapot itu kita nggak ngasih uang ke beliau. Jadi kayak mungkin karena aku nggak pernah ngasih uang ke beliau, beliau tuh jadi sensi banget loh sama aku. Waktu SMP, pembulian aku itu mostly tentang fisik. Jadi aku mulai merasa aku dibully sangat-sangat itu pas SMP. Aku juga merasa pembulian aku yang kejamnya itu dimulai dari SMP, karena di situ aku mulai beranjak remaja dan aku mengerti apa itu pembulian. Waktu SD tuh karena aku masih kayak anak-anak gitu, saat aku dibully tuh aku belum kayak terlalu sadar gitu loh. Aku masih kayak ya udahlah, aku masih tetap main sama sahabat aku. Jadi waktu SD aku bener-bener kayak nggak terlalu mikirin. Tapi waktu SMP karena aku beranjak remaja, terus waktu SD itu kan aku sekolahnya di Jakarta, sedangkan waktu SMP aku pindah ke Bandung. Nah itu kan peralihan gitu ya, aku udah nyaman di Jakarta terus aku pindah ke Bandung. Dan kebetulan aku waktu SMP itu sekolah di sekolah paling prestigious di Bandung. Aku sebutin aja sekolahnya. Dulu aku sekolah di SMP 5 Bandung. Jadi yang masuk SMP itu tuh bukan cuma orang-orang yang pintar, tapi juga orang-orang yang berada, orang-orang yang hits. Terus dengan keadaan aku yang sangat-sangat sederhana dan aku masih belum kenal dandan, aku belum kenal makeup, aku nggak bisa nge-style baju aku kayak gimana, rambut aku harus kayak gimana. Pas pertama aku masuk itu aku dibully sama kakak kelas. Jadi waktu aku lagi duduk nunggu jemputan pulang sekolah gitu, aku disamperin sama kakak kelas. Ada sekitar 2 orang, terus mereka tuh bilang, "Dek, kamu itu cantik banget deh, pasti banyak yang suka sama kamu. Kamu mau nggak ikut cheerleader?" Jadi mereka itu adalah anggota cheers atau cheerleader, dan mereka memuji aku cantik, yang aku sadar banget itu adalah sarkasme, karena saat mereka bilang kayak gitu, mereka tuh cekikikan gitu loh. Terus besok-besoknya saat aku melewat ke depan kelas kakak-kakak itu, aku itu sering digangguin, jadi kayak sering disamperin, terus ditanya-tanya, terus digodain, tapi godainnya tuh godain yang bener-bener ngehina gitu loh. Terus mungkin kalau misalnya kalian nonton video aku yang tentang menerima diri sendiri itu, kalian pasti udah denger cerita aku waktu SMP. Aku pernah dibikin angket teritem, itu juga termasuk bulian aku waktu SMP. SMP aku dibully sama temen-temen sekelas itu kayak udah makanan aku tiap hari. Aku dikatain item, terus kayak anak-anak cowok itu bener-bener apa ya, kayak ngejek aku, ngehina aku. Yang anak-anak cewek juga sama, ngehina juga. Nah waktu SMA aku merasa entah mengapa pembulian zaman SMA itu lebih berbobot, karena yang dibully nggak cuma fisik tapi juga sifat. Jadi kalau misalnya SMA kamu adalah orang yang menyebalkan,
kamu juga bisa dibully. Jadi bukan karena fisik kamu tapi juga karena sifat kamu. Nah, waktu SMA aku juga masih dibully tentang fisik. Waktu aku masih kelas 10, kelas 1 SMA, aku dibully. Beberapa teman sekelas aku waktu kelas 10 tuh bilang aku hitam jelek, apalagi cowoknya. Cowoknya tuh benar-benar makanya aku nggak pernah kayak mau diajak reunian SMA karena aku nggak suka sama mereka. Terus aku juga dibully karena hobi aku. Dulu tuh aku bener-bener suka banget sama make up, dan kalau dulu kamu punya hobi yang berhubungan sama kecantikan itu dikatain centil. Cewek-cewek kebanyakan itu nggak suka sama hobi aku yang centil. Jadi mereka ngebully aku karena hobi aku. Tapi karena aku bener-bener suka sama make up, aku suka sama hobi aku, ya aku masa bodoh. Apalagi zaman SMA itu aku bener-bener kayak mencoba untuk keluar dari zona aku yang selalu dibully. Karena dulu dari aku SD, SMP itu aku kalau dibully aku pasrah aja, tapi aku SMA aku mulai kayak pengen ngelawan gitu. Nah, itu dia sedikit kisah dari pembulian yang aku alami. Aku nggak ceritain semuanya karena bakal panjang banget. Mungkin ada beberapa dari kalian yang lagi nonton ini tuh punya cerita yang sama kayak aku atau bahkan lebih parah. Aku mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya kalian harus menghadapinya, gimana cara kalian survive. Karena aku rasa selama aku dibully dari SD sampai SMA, aku ngerasa aku menjalaninya dengan sangat baik. Karena aku dengar banyak banget cerita orang-orang yang dibully itu nggak kuat terus mereka bunuh diri. Aku dulu pernah kabur waktu SMP. Aku pernah kabur karena zaman SMP itu kerasa kayak berat banget buat aku karena aku baru pertama di Bandung. Kayak kamu tahu nggak sih, kamu tuh udah nyaman di Jakarta terus kamu pindah ke kota lain yang katanya orang-orangnya itu lebih baik dari kota yang kamu tinggali kemarin. Terus pas kamu kesana, kamu bukannya dapet sambutan yang hangat tapi kamu dibully. Jadi kayak kamu dibully di kota sendiri pun itu udah gak enak, apalagi kamu dibully di kota yang asing buat kamu. Dan aku juga dapat banyak banget cerita dari temen-temen lewat DM kalau mereka sampai nggak masuk kuliah atau masuk sekolah karena nggak kuat sama bulian. Hal paling pertama yang harus kalian lakukan kalau kalian lagi di posisi orang yang dibully adalah percaya diri. Karena aku merasa orang yang nggak percaya diri itu lebih gampang dibully. Orang-orang yang membully itu they're just having fun gitu. Mereka seneng saat orang lain tuh susah dan ketakutan. Apalagi orang-orang yang nggak percaya diri, makin digencet, makin mereka nggak percaya diri. Menurut aku itu bikin pleasure gitu loh ke orang-orang yang ngebully. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah percaya diri. Terus kalian juga harus be strong. Kalau misalnya kalian yakin dan kalian udah mantep, kalian bisa percaya diri dan kalian bisa kuat, kalian bisa lapor ke orang yang berwajib, jadi kayak guru BK atau guru BP. Cuma aku mau ngasih tahu ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi nanti kalau kalian lapor ke guru BP atau guru BK. Kemungkinan pertama, kalian lapor terus guru BK atau guru BP-nya itu nanganin, lalu kalian dipertemukan oleh si pembuli, kalian ngobrol, terus si guru BK atau guru BP-nya itu bener-bener nge-punish si pembuli dan akhirnya si pembuli insaf dan kalian bebas dari pembulian. Kemungkinan kedua, kalian dipertemukan oleh guru BP dan guru BK itu sama si pembuli, kalian ngobrol, terus kalian keluar dari ruangan BK, bukannya kalian berhenti dibully, tapi kalian tambah dibully. Karena orang-orang yang ngebully kalian tadi ngerasa kayak, lo apaan sih manggil-manggil gua ke guru BK gitu loh. Sering banget itu kasus yang udah lapor ke guru BK, bukannya mereka berhenti dibully, tapi malah tambah dibully. Cara kedua adalah ignoring. Ini adalah cara yang aku lakukan karena aku tuh orangnya cenderung cuek dan bodo amat. Jadi aku, ya kalau aku dibully, aku ya bodo amat gitu loh. Aku nge-ignore semua pembulian itu, aku bodo amat. Jadi saat aku dikatain aku jelek, aku hitam, bla 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 gitu, aku kayak ya udah, aku pura-pura nggak denger, aku jalan terus meskipun dalam hati aku. Terus waktu SMA juga aku bilang aku dibully karena hobi aku yang makeup, ya aku bodo amat. Aku malah kayak ya udah, gue suka makeup, terus masalah buat lo apa, lo nggak beliin makeup gue ini gitu. Dan somehow dengan sifat aku yang bodo amat itu, pembuli itu malah makin kesel gitu loh. Jadi mereka makin gencar buat ngebully aku, tapi aku makin bodo amat, makin bodo amat. Akhirnya mereka capek sendiri. Terus dulu alhamdulillahnya aku selalu punya temen deket dari zaman aku SD, SMP, SMA. Jadi aku nggak terlalu kayak, hidup aku tuh nggak berfokus pada pembulian itu. Aku bisa main sama teman-teman aku. Bahkan waktu SMP aku setiap kali pulang sekolah itu aku langsung ke perpustakaan yang nyediain kayak komik, novel kayak gitu. Aku sama teman aku ke sana dan kita baca bareng, dan setiap kali aku ke situ aku lupa sama pembulian yang aku alami. Jadi kalau misalnya kalian punya teman yang bisa kalian percaya, kalian bisa habiskan waktu kalian bisa cerita sama dia, kalian bisa main sama dia. Cara ketiga yang paling aku rekomendasiin ke kalian adalah
lawan. Aku bener-bener saranin kalian gak tinggal diam. Aku pengen kalian semua bangkit dan ngelawan. Kalau misalnya kalian dibully, cara paling simpelnya itu kalian tatap balik si pembulinya dengan penuh percaya diri, kayak seolah-olah kalian tuh bilang, lo mau apa ke gue? Kayak gitu loh. Itu cara yang paling sederhana untuk melawan, dengan tatapan. Kalau misalnya kalian lebih berani lagi, kalian coba tanya maksudnya si pembuli itu ngebully kalian tuh apa, ada masalah apa, tanya aja gitu. Nggak ada yang pernah pantas buat dibully. Kalian nggak pernah punya salah apa-apa untuk dibully. Pembuli itu ngebully kalian itu atas dasar kepuasan dan kesenangan pribadi. Sedangkan kalian nggak punya hak untuk dibully. Kalian berhak untuk hidup dengan tentram. Kalian berhak untuk datang ke sekolah dengan nyaman. Karena aku bener-bener ngerasa juga kalau nggak ada yang bisa ngebantuin kalian sebaik kalian sendiri. Satu-satunya orang yang bisa berjuang buat aku ya aku sendiri gitu. Dan dengan melawan, kalian juga bisa ikutin cara aku. Dulu aku dibully item, aku dibully jelek, terus aku juga dibully sama hobi aku make up. Aku coba lawan dengan bikin blog. Aku gunakan blog untuk menumpahkan perlawanan aku buat mereka. Di situ aku banyak ngomongin tentang kulit aku banyak ngomongin tentang hal yang aku suka. Dimana kulit aku, wajah aku, dan hal yang aku suka yaitu makeup itu adalah hal yang membuat aku dibully. Tapi hal-hal yang membuat aku dibully itu aku tuangin ke satu media yang bisa membuat diri aku sendiri tuh berkembang. Jadi aku mengubah kekurangan aku menjadi kelebihan aku. Aku dapat buahnya sekarang, aku bisa bikin banyak konten yang berhubungan sama kekurangan aku dan membantu banyak orang. Jadi sekarang aku bener-bener ngerasa apa yang mereka anggap kekurangan aku ternyata adalah kelebihan aku. Dan aku bener-bener seneng banget kalau misalnya ada dari kalian yang suka nge-DM aku kalau kalian terbantu sama video-video aku, kalian ngerasa termotivasi atau terinspirasi. Aku bener-bener seneng. Dan malahan sekarang aku ngerasa sangat berterima kasih sama orang-orang yang ngebully aku. Meskipun aku tetap gak suka sama mereka, aku tetap gak ngelupain apa yang mereka perbuat ke aku, tapi aku ngerasa berterima kasih juga. Karena saat mereka membully aku, itu adalah batu loncatan buat aku untuk terbang dan berkembang lebih jauh lagi. Mungkin kalau misalnya dulu aku nggak pernah dibully, aku nggak akan berkembang dan aku bakal di situ-situ aja gitu loh. Tapi karena dulu aku dibully, aku ngerasa wah aku dibully, aku harus ngebuktiin ke mereka kalau yang mereka katakan ke aku itu nggak bener. Buat kalian semua yang lagi ada di fase itu, kalau kalian lagi ngerasa dibully sama orang, kalian lagi tertekan atau kalian ngerasa enak sama hidup kalian, I know it's very very hard, tapi jangan sampai kalian kehilangan diri kalian sendiri. Kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Kalian jauh lebih baik dari apa yang orang lain katakan ke kalian. Gak ada yang pantas diremehkan termasuk kalian. Gak ada yang pantas dihina termasuk kalian. Ingat, banyak banget orang sukses di dunia ini yang dulunya dibully habis-habisan. Jadikan apa yang mereka bilang kekurangan kalian itu adalah kelebihan kalian. Dan ini satu hal penting yang mau aku kasih tahu ke kalian. Jangan biarin orang-orang yang menghina kalian, ngebully kalian itu masuk terlalu jauh ke pikiran dan hati kalian. Karena mereka nggak akan ngasih apa-apa ke kamu, nggak akan ngasih kesuksesan buat kamu. Mereka nggak akan. Mereka cuma ngata-ngatain kamu. Mereka berusaha buat bikin kamu jatuh tanpa ngasih sesuatu yang berarti buat kamu. Mereka siapa sih? Mereka nggak akan ngasih kamu duit. Mereka nggak akan ngasih kamu kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan terlalu pikirin apa yang mereka bilang. Mereka cuma orang yang hadir di kehidupan kalian dan kebetulan bangsat. Jadi kayak jangan terlalu ambil pusing gitu. You are more than what they think, so believe in yourself. Aku harap kalian tetap semangat. Thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Bye.